Super plan buat melawan kejahatan polusi udara. Let's go! Sederhana, lebat, berbulu, dan orange. Makhluk apakah itu? Apa sih yang bikin makhluk ini istimewa? Dan kenapa makhluk ini disebut super plan? Super plan ini punya kemampuan khusus untuk melawan polusi udara dengan cara menjebak partikel berbahaya yang ada di udara. Orang-orang pasti tak mengira tanaman perdu yang biasa tumbuh liar di jalanan atau di pekarangan ini ternyata dikategorikan sebagai super plant karena kemampuan penyerapan polusinya yang tinggi. Tanaman ini sangat efektif sebagai anti polusi dibandingkan jenis semak belukar lain seperti Western Red Cedar dan Hawthorn. Ya, super plant ini adalah Cotoneaster yang disebut sebagai super plant karena memiliki kemampuan tertinggi untuk menyerap karbon yang dihasilkan oleh bahan bakar fosil. Tingkat penyerapan polusinya mencapai 20% lebih tinggi dibanding tanaman yang sejenis. Wow! Di jalanan kota besar dengan lalu lintas yang padat, spesies tanaman rimbun, kuat dan daunnya berbulu seperti Cotoneaster berdampak paling efektif untuk mengurangi polusi udara. Hanya dalam 7 hari, Cotoneaster setinggi 1 meter saja bisa menyerap polusi yang setara dengan gas buang kendaraan yang menempuh jarak lebih dari 804 km. Luar biasa bukan? Pernah gak sih lo ngelihat tanaman ini di lingkungan lo? Kalau pernah, ya bagus. Berarti di lingkungan lo polusi udaranya mungkin sudah berkurang. Di balik bentuknya yang tidak besar seperti pepohonan lain dan daunnya yang juga tidak lebar, siapa sangka justru tanaman ini yang ternyata menjadi yang nomor 1 dalam urusan penyerapan polusi udara. Penasaran gak sih kenapa hal itu bisa terjadi? Dibandingkan dengan pohon, penyerapan polusi dari Cotoneaster juga masih lebih tinggi. Hal ini dikarenakan bentuk tanaman dari Cotoneaster itu sendiri yang memiliki daun kecil namun sangat rapat dan pertumbuhan tiap rantingnya yang padat serta tidak membutuhkan ruang yang luas untuk dapat tumbuh secara optimal. Cotoneaster tentu tidak dapat menggantikan peran pepohonan ya untuk urusan menghalangi sinar matahari karena Cotoneaster memiliki tinggi yang relatif rendah. Tanaman ini juga hanya efektif ditempatkan di kawasan padat lalu lintas. Bila ditempatkan di area lalu lintas yang sepi, maka fungsinya akan kurang efektif. Kualitas udara yang buruk telah dinyatakan sebagai resiko lingkungan terbesar bagi kesehatan manusia. Survei telah dilakukan di Inggris pada 2056 orang untuk melihat respon mereka pada polusi. Hasil survei menunjukkan 33% dari responden mengaku terganggu dengan polusi udara, tetapi sangat disayangkan hanya 6% yang mengambil tindakan untuk mengatasi polusi udara dengan menanam tanaman di pekarangan rumah mereka. Padahal yang terpenting dari itu semua adalah kesadaran untuk mengantisipasi polusi karbon di udara, karena itu adalah bagian dari langkah pencegahan terhadap perubahan iklim. Super plant adalah salah satu solusi untuk membantu meringankan masalah lingkungan seperti polusi udara, gelombang panas, dan banjir. Sifat yang mendasari spesies tanaman tertentu seperti bentuk daun dan akar membantu meringankan banyak masalah lingkungan. Lalu, dengan mengidentifikasi kemampuan spesifik super plant lain, kemudian kita kombinasikan dengan tanaman lainnya, sehingga dapat memberi manfaat yang lebih baik bagi alam sambil menyediakan habitat yang dibutuhkan untuk satwa liar. Telah ditemukan misalnya bahwa ivy yang biasa digunakan sebagai penutup dinding bagus untuk mendinginkan bangunan, dan hawthorn privet membantu mengurangi curah hujan pada musim panas dan mengurangi banjir. Jadi tiap tanaman punya kemampuan super spesifik ya. Nah, salah satu spesies Cotoneaster yang punya kemampuan paling super di antara yang lain adalah Cotoneaster francetti. Cotoneaster francetti adalah super plant terbaik untuk membersihkan udara yang tercemar polusi. Karena kemampuan menyerap polusinya yang nomor 1 ini, rumah lo harus menanam tanaman ini untuk menanggulangi climate change yang sekarang sudah mulai terjadi. Harapannya
kalian mau untuk mengambil tindakan dalam memperbaiki lingkungan dan mengurangi dampak perubahan iklim. Nah, gimana menurut lo? Apakah tanaman ini beneran super? Kita diskusikan lewat kolom komentar ya. Stay thirsty.